Kayak dengan ada kampanye kabur aja dulu Mas, itu gimana? Apa? Kabur aja dulu ada kampanye. Biarin lah hashtag apa-apa, masa hashtag kita peduliin. Iya. Terakhir dari Kemenlu menyatakan kalau ya nggak masalah itu hak dari setiap warga. Kabur aja lah, jangan balik lagi. Bang Noel, Anda kan sudah memberikan tanggapan ya terhadap tagar kabur aja dulu. Ini tanggapan Anda bisa dikatakan cukup kontroversial karena Anda menanggapinya sambil berkelakar. Ini cerminan dari tanggapan pemerintah secara resmi? Ya pasti bukanlah. Orang ditanyanya juga kita lagi jalan lagi. Anda kan tapi perwakilan pemerintah juga, Bang. Iya, saya mewakili pemerintah. Tapi yang nanya itu menyampaikan nggak bahwa Pak saya wartawan, Pak saya dari A, B, C, D. Enggak, ditanyain sebenarnya apa. Saya pikir kan humas kementerian. Gitu. Dia bilang ya saya karena saya anggap pertanyaan biasa aja, tapi nanya tanya tagar, saya nggak ngerti tagar apa. Karena kan saya di Kementerian Tenaga Kerja kan lagi fokus kerja, nggak ngurusin tagar. Makanya saya bilang saya nggak ngurusin tagar, mau kabur aja, saya bilang jam balik lagi ya, saya gituin. Bang Noel, ini kan tagar sebenarnya sudah cukup lama menjadi tren dan juga sudah viral. Anda sebagai Wakil Menteri Tenaga Kerja, apa yang akan dievaluasi? Melihatnya ini hal sepele kah atau hal seperti apa? Karena ini ada yang menyebut bahwa ini adalah cerminan dari kaum muda yang putus harapan, sulitnya mencari kerja di Indonesia. Ya kalau seandainya itu sikap yang pesimis, ya menurut saya itu tidak mewakili generasi Gen Z ya. Generasi anak muda, karena gini, kalau mau lihat sejarah Republik ini, Republik tidak ada, lahirnya dengan semangat-semangat kaum muda. Kok kenapa tiba-tiba ada generasi yang ingin pergi aja dulu, apa dan sebagainya. Nggak malu dengan rakyat di Gaza, yang wilayahnya udah dibom, dibantai, diapain, diledakin, mereka tetap semangat untuk mati di tanah Tapi maaf airnya. Bang Noel, saya potong, ini kan bukan apple to apple ya kalau kita membandingkan antara Indonesia dan Gaza. Tapi gini dong, masa dia meninggalkan bangsa gini, orang mau kerja atau hidup di luar negeri tidak ada yang larang. Tapi baru kali ini ada orang ngajak kabur. Kok kabur? Loh, kayaknya nih tanya Mas Ainun. Mas Ainun ada nggak yang larang Mas Ainun untuk tinggal di Singapura, kerja di Singapura? Nggak ada. Tapi data dari Kemenaker sendiri, pengangguran di Indonesia berapa nih datanya untuk usia-usia produktif? Ya cukup lumayan banyak ya, data secara akumulatif itu kemarin itu 7,47 juta gitu loh. Dan ini lumayan, dan kita pemerintah lagi fokus bagaimana mengatasi itu. Gitu. Karena kita lihat kondisi global ini kan tidak baik-baik aja. Tapi kita tetap punya keyakinan pemerintah. Coba kita selesai sama-sama. Pemerintahan Prabowo Gibran ini lagi sangat concern terhadap problem ini. Makanya kita bikin ada yang namanya tuh program JKP, Jaminan Kehilangan Pekerjaan. Lantas kita juga Pak Prabowo kemarin akan melakukan investasi-investasi yang basisnya bagaimana ada resapan tenaga kerja. Banyak, kita melakukan banyak hal. Lalu apakah kita sampaikan, wah ini nanti kita... Tidak, bukan itu tugas kita. Tugas kita bagaimana menyelesaikan persoalan-persoalan. Dan itu bukan tugas Kementerian Tenaga Kerja aja, tapi semua lintas kementerian. Ini dinilai apa yang terjadi pas dikirim itu, apa yang terjadi? Ini semacam ancaman kepada para kebebasan pers, Pak. Udah dimasak aja. Kalau kepala batu udah dimasak aja. Ada juga anggapan jadi ancaman pembunuhan gitu Pak. Gimana Pak responnya Pak? Enggak lah, saya lihat dari media sosialnya Francisca yang wartawan Tempo itu, dia justru minta dikirimin daging babi. itu kan semacam jokes lagi. Iya, sama artinya dia nggak terancam kan. Buktinya dia bisa bercanda, kirimin daging babi. Tapi artinya sikapnya sudah diadukan ke Dewan Pers, Pak. Ya ini kan nggak tahu, ini kan problem mereka dengan entah siapa yang ngirim. Buat saya nggak bisa kita tanggapi apa-apa. Problem mereka entah dengan siapa yang ngirim, apakah itu beneran seperti itu atau cuman jokes, karena saya lihat juga mereka menanggapinya dengan jokes. Gitu. Jadi menurut saya nggak usah dibesar-besarkan. Ya. Tapi komitmen soal kebebasan pers di era Pak Prabowo ini tetap ada yang dihalang-halangi bikin berita kan? Kalau nggak ada yang dihalang-halangi bikin berita, itu artinya kebebasan pers kita bagus. Ada yang di stop buat bikin berita dan wawancara nggak? Itu artinya kebebasan pers kita. Ada yang takut nggak sekarang bikin berita? Ada yang dihalang-halangi nggak untuk liputan di istana? Kan nggak. Itu artinya nggak ada kebebasan pers ya
TK. Kayak misalnya Tempo masih boleh menulis berita? Nggak boleh kan? Masih boleh siaran bocor halus kan? Tetap boleh kan? Itu artinya pemerintah nggak ikut campur sama sekali, nggak ganggu sama sekali. Pemerintah itu hanya berusaha meluruskan kalau di medianya salah paham, kita luruskan. Kalau salah nulis statement, kita luruskan. Sisanya kan nggak ada tindakan apa-apa dari itu. Kalaupun ada yang merasa dirugikan, lapor ke Dewan Pers. Kan undang-undangnya sudah jelas. Kami TNI, Angkatan Darat khususnya, kami akan loyal 100% dengan keputusan. Jadi nggak usah rame bikin apa ribut di media segala macam ini ya. Ini itu orde barulah, tentara dibilang hanya coba bisa membunuh dan dibunuh. Ini menurut saya otak-otak seperti ini kampungan menurut saya ya. Dibilangnya kalau tentara masuk ke KL, kasihan yang pembinaan karir. Ini orang, waktu ada salah satu institusi masuk ke seluruh kementerian, nggak ribut ini orang. Apakah dia bekerja di institusi itu? Nah ini perlu media-media juga tanggap seperti itu. Ya, kita nggak ribut kok, cuma karena bilang bisa di KL. Kami karena melihat anggota-anggota Angkatan Darat punya potensi. Ya, silakan diskusikan apakah kami boleh mendaftar, ada sidangnya ditentukan oleh presiden, silakan saja, tapi jangan menyerang institusi ya, apalagi itu yang tadi saya bilang, ada institusi yang masuk ke semua kementerian lembaga, dia nggak ribut ya kan, nggak ada omongan sama sekali. Jadi kita patut curiga ini dari mana dia, agen asingkah? Apakah kita juga harus curiga dia ini seperti apa? Ya. Intervensi ini kelompok ini 60% tidak pernah melihat menu dengan gizi seimbang. Kalau makan itu ada nasi, ada bala-bala, ada mie atau bihun, kerupuk, kecap, nah, itu semua karbohidrat. Itu sudah cukup bagi mereka bahagia. Yang penting asal bisa hidup. Dan 60% dari anak kelompok ini tidak pernah minum susu, bukan karena tidak tahu susu itu bermanfaat, tapi tidak mampu beli susu. Sementara anak yang sekarang masih dalam kandungan di dalam ibu hamil, kemudian anak balita, anak TK, anak SD, SMP, dan SMA, 20 tahun kemudian ini akan menjadi tenaga kerja produktif. Nah, kalau kita tidak intervensi, kita khawatir tenaga kerja produktif ini berkualitas rendah. Ya, jadi jangan heran kalau PSSI itu sulit menang karena main 90 menit berat. Kenapa? Karena gizinya tidak bagus dan banyak pemain bola lahir dari kampung. Nah, sekarang PSSI sudah agak baik karena 17 pemainnya merupakan produk makanan bergizi di negeri lain. Meskipun belum mampu mengalahkan Australia dan Jepang, apalagi Jepang yang makan bergizinya sudah 100 tahun, ya kan, IQ rata-rata tertinggi dunia pada Jepang, karena makan bergizinya sudah 100 tahun, ya. Jadi untuk olahraga sekalipun kita butuh kecerdasan, karena untuk bisa mengoper bola dengan cermat tanpa melihat selain latihan itu kecerdasan, ya, bisa membaca permainan lawan dan lain-lain. Jadi kita berharap dengan program makan bergizi yang akan mencakup 82,9 juta ini, mulai dari hamil, usia balita sampai anak SMA, itu memiliki hal yang strategis, karena kita harapkan dengan
investasi besar pemerintahan Indonesia masa depan ini akan dihasilkan SDM yang berkualitas di tahun 2020. Saya Magister Tarigan. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.